di bagian akhir Injil kita telah mendengar sebuah ucapan Yesus kepada Petrus ketika Petrus menyampaikan sebuah keberatan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus agak marah dan mengatakan, "Nyalahai engkau iblis karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan." Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasai dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Frater dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di bagian akhir Injil kita telah mendengar sebuah ucapan Yesus kepada Petrus ketika Petrus menyampaikan sebuah keberatan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus agak marah dan mengatakan, "Nyalahai engkau iblis karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Kadang-kadang kita juga sering terjebak dalam bahaya seperti itu. Terlalu mengedepankan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, lupa untuk membiarkan rencana dan kehendak Allah terjadi. Tadi ada salah satu umat yang tanya kepada saya setelah melihat informasi bahwa saya sudah menandatangani pembayaran tanah gereja di belakang yang baru kita beli. Lalu ada yang tanya gini, "Romo ke depan mau pakai untuk apa itu?" Saya bilang, nanti kita berdoa dulu baru kita temukan jawaban. Karena ini bukan milik kita, ini milik Tuhan, ini anugerah Tuhan. Bukan hasil perjuangan kita, bukan hasil belas kasihan kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kembali ke sejarah bagaimana kita bisa membeli tanah itu juga proses yang tidak mudah dan tidak gampang. Sebelum 1 tahun saya di Mataram, sudah bisa membeli tanah itu dan ada proses panjang yang tidak mudah. Terutama ketika, kalau saya tidak salah ingat, ketika setelah merayakan Paskah,
Dari dulunya memang ada tawar-menawar dan harganya tetap tinggi. Dan setelah Paskah, kita ingin mendapatkan kepastian jawaban, karena waktu itu juga ada visitasi kanonik dari Bapak Uskup. Kita ingin melaporkan kalau seandainya kita jadi membeli. Tapi kesulitannya harga tidak turun-turun sesuai permintaan kita. Maka bersama teman-teman Dewan Keuangan kita berkumpul, kalau tidak salah hari Rabu. Hari Rabu, Oktav Paskah. Bapak Uskupnya datang sekitar Senin. Lalu saya bilang, sudah, kita tidak usah paksa kondisi. Kalau memang Tuhan mau kasih kita akan bisa beli. Kalau tidak juga, ya kita tidak dapat. Lalu setelah itu hari Sabtu saya jogging dan ya karena gerakan Roh Kudus saya lalu mengelilingi tempat yang mau dibeli itu, lalu saya berdoa rosario seperti yang pernah saya ceritakan. Setelah itu saya langsung datang ke depan tabernakel ini, berdoa di sini, berdoa di Bunda Maria dan di ruang adorasi. Apa yang terjadi? Saya doa hari Sabtu, besoknya hari Minggu Kerahiman. Begitu saya pergi ke TVRI hari Senin pagi, ditelepon bahwa tanah itu boleh gereja beli dengan harga yang kita minta. Dan tadi bersama teman-teman Dewan Keuangan di notaris kita sudah tanda tangan pembayaran dan itu sudah menjadi milik gereja Santa Maria Immaculata Mataram. Dan saya bersyukur karena pada siang hari ini setelah pulang dari sana saya juga mendapat kesempatan untuk merayakan Ekaristi harian bersama frater di sini, dan untuk saya ini sesuatu yang perlu dan harus dirayakan sebagai bentuk syukuran atas penyelenggaraan Allah, atas kasih sayang Allah yang begitu besar untuk gerejanya, untuk paroki ini, melalui doa dan penyertaan Bunda Maria. Maka Ekaristi siang hari ini sebenarnya didedikasikan khusus untuk bersyukur dan memuji Tuhan untuk karya agung yang telah Tuhan lakukan bagi gerejanya di paroki ini. Dan saya bersyukur dan beruntung menjadi orang yang mengambil bagian dalam proyek Allah itu untuk paroki ini, yang juga saya sadari tentu sesuai dengan moto tabisan saya, aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai aku. Jadi saya yakin karena Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus melalui doa Bunda Maria, Ratu para Imam, anugerah seperti ini kita dapatkan. Sehingga pertama-tama bersyukur untuk karya agung Allah, dan selanjutnya kita membiarkan semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Itulah kenapa saya pribadi juga tidak bisa menjawab apa yang harus dibuat untuk tanah itu ke depan. Kita berdoa, biarkan Allah menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, inilah salah satu makna yang dapat kita petik ketika di bagian akhir Injil, Yesus agak marah dengan Petrus karena Petrus lebih mengedepankan cara berpikir manusiawi daripada cara berpikir Tuhan. Jadi Yesus bilang, "Inyalah engkau iblis." Karena ini sesuatu yang menarik untuk kita maknai, karena sebelum peristiwa ini terjadi, di kesempatan sebelumnya malah Yesus itu diacungi jempol, Petrus itu diacungi jempol oleh Yesus ketika Petrus mampu menemukan jawaban, siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus bilang apa? Engkau hebat. Bukan engkau tapi Tuhan yang berbicara dalam dirimu. Lalu Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus sebagai dasar gereja dan pemegang kunci kerajaan Allah. Tapi tiba-tiba di bagian akhir, Petrus segera berubah dan mudah dikuasai iblis ketika dia menampik apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga Yesus bilang, "Inyalah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah." Bapak Ibu, kita juga hidup, kita pikir ketika kita sudah di atas angin, disanjung-sanjung, dipuji dan tampak sukses, kita merasa itu adalah kesuksesan yang kita punya dan prestasi kita. Karena itu yang membuat kita angkuh, sombong, dan bangga diri. Ya, bangga bolehlah, tapi kemudian tetap percaya bahwa semua adalah anugerah Allah dan terus membiarkan hidup itu dijiwai oleh Roh Allah. Karena ketika kita sedang berada di atas angin, itu adalah kesempatan baik iblis masuk. Dan itulah yang sukses memasuki Petrus. Ketika dia merasa di atas angin karena menemukan jawaban yang benar dan dipuji oleh Yesus, lalu dia merasa bangga diri, tapi saat dia merasa bangga diri karena dia hebat, iblis masuk. Cepat sekali iblis bekerja. Dan dia bisa menyangkali apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi hidup kita memang seperti itu. Maka memang ya, kita perlu lebih banyak berpasrah dan berserah kepada rencana dan kehendak Allah daripada kemauan dan kehendak kita sendiri. Terutama agar hati dan pikiran kita selalu berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, atau apa yang direncanakan dan dipikirkan Allah, bukan apa yang kita pikirkan. Nah, inilah hakikat dari seorang utusan yang juga ditunjukkan oleh Musa dan Harun dalam bacaan pertama. Ketika umat Israel marah dengan mereka, bertengkar dengan mereka, bahkan marah dengan Tuhan,
karena kesulitan mendapatkan air, apa yang terjadi? Musa dan Harun pergi ke kemah, mereka berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Dan Tuhan memberikan air, dan mata air itu dari batu, coba. Batu di padang pasir. Mengeluarkan air itu siapa yang bisa buat? Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Karena apa? Ya, hidup dengan membiarkan Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi daripada kehendak manusia. Memang kesulitan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita memaksakan kehendak di hadapan diri sendiri, memaksakan kehendak di dalam diri sendiri, di hadapan orang lain, dan apalagi di hadapan Tuhan. Pemaksaan kehendak itulah yang membuat sering kita gagal dan membuat iblis itu mudah bekerja bersama kita dan bekerja dari dalam diri kita. Maka memang iman yang hebat adalah iman yang menaruh harapan kepada rencana dan kehendak Allah dan membiarkan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan pikirkan. Saya pikir inilah juga yang diingatkan oleh Santo Paulus kepada kita ketika dia berbicara, segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Dan untuk saya pribadi sebagai sebuah sharing, itulah yang coba saya maknai dan hayati ketika menjadi seorang imam di paroki ini. Saya datang berdoa, pertama novena kepada Hati Kudus Yesus, novena kepada Bunda Maria, dan permintaannya, tentu saya datang ke sini bukan karena saya mau, tapi karena Tuhan percayakan saya. Tentu ada banyak gejolak, ada banyak keinginan dan kemauan umat yang kadang-kadang membuat saya juga bisa jadi ikut maunya mereka. Tapi saya berharap supaya Tuhan yang memanggil dan mengutus tetap menguatkan saya supaya saya bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan saya mau, juga bukan yang umat mau. Karena umat memang banyak maunya, tapi apakah itu sesuai dengan maunya Allah, itu juga hal yang sulit untuk kita temukan. Jadi ya, kekuatan doa adalah kekuatan utama untuk kita mampu menemukan kehendak terbaik dari Allah untuk hidup dan perjuangan kita. Yang pasti Tuhan tidak pernah berkehendak jahat dan buruk untuk kita. Tuhan selalu berkehendak baik untuk masa depan kita, untuk hidup kita, untuk pelayanan kita. Seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun ketika mereka dimarahi, dicaci maki, diomelin oleh orang Israel, yang mereka tuntun keluar dari perbudakan Mesir, mereka pergi kepada Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan memberikan solusi. Jadi Tuhan selalu memberikan solusi. Manusia selalu menciptakan polusi dan persoalan. Dan saya pikir itulah juga yang membuat Petrus itu bisa menemukan Yesus sebagai Mesias. Karena dia berdoa. Kalau kita ingat bacaan kemarin waktu Yesus menampakkan kemuliaan di Bukit Tabor, kan Yesus pergi berdoa, Bapak Petrus. Lalu Petrus menemukan kebahagiaan. Satu hari sebelumnya kita menemukan cerita tentang ketika Yesus sudah memberikan makan 5.000 orang, dia pergi ke bukit berdoa. Petrus dan kawan-kawan berjalan di danau, lalu ada angin kencang dan menerpa mereka. Tiba-tiba Yesus datang. Mereka pikir itu hantu, padahal itu Tuhan. Lalu Petrus bilang apa? Kalau engkau Tuhan, biarkan saya juga bisa berjalan di atas air. Tapi dia ragu, maka dia tenggelam. Lalu Yesus bilang apa? Hai orang yang kurang percaya. Jadi Bapak Ibu, iman itu tentang kekuatan untuk menaruh harapan kepada rencana dan kehendak Allah, pada kekuatan Allah, dan doa adalah cara terbaik untuk kita makin mengenal siapakah Allah kita, untuk makin mengenal rencana dan kehendak Allah. Maka dalam Injil hari ini, ketika Petrus menemukan Yesus sebagai Mesias, itu tidak terlepas dari perjumpaan yang terus-menerus yang dialami oleh Yesus, yang dialami oleh Petrus bersama Yesus waktu di Bukit Tabor, waktu di danau. Jadi perjumpaan terus-menerus dengan Tuhan akan membuat kita mampu menemukan rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup dan perjuangan kita. Bapak Ibu, mari kita membuka hati, membuka diri, membuka seluruh diri kita supaya membiarkan hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Semoga Tuhan memberkati.